Salut, Bu Risma, bongkar data ganda penerima bansos. Siapa yang mengancam Mensos Risma? Ditulis oleh Mr_Snaibaho di steward.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Memang tidak usah diragukan lagi apa saja gebrakan Bu Risma setiap kali menjadi pejabat di negeri ini. Gebrakan beliau sedari jadi wali kota Surabaya hingga jadi menteri sosial menggantikan Juliari Batubara yang tersandung korupsi bansos itu tidak hanya memberikan manfaat tapi juga bisa mengancam pejabat pemerintah yang bersinggungan dengan tugasnya. Masih ingat bukan ketika Anies Baswedan, Gubernur DKI itu merasa terancam popularitasnya karena di DKI Jakarta masih ditemukan banyak sekali gembel alias pemulung kala Bu Risma belusukan di DKI Jakarta. Usai resmi dilantik jadi Mensos. Nah, kini terbaru gebrakan Menteri Sosial Tri Risma hari ini itu terus saja bergulir. Langkah-langkah besarnya untuk membenahi dan meluruskan pengelolaan bantuan sosial di kementerian yang dipimpin membuat tidak nyaman para pemain yang menyelewengkan dan mengorupsi habis-habisan jatah dana untuk rakyat miskin di negeri ini. Kali ini Risma membongkar data ganda penerima bansos yang selama ini mendapatkannya dengan ongkang-ongkang kaki. Tidak main-main, bahkan sungguh sangat besar jumlahnya yang mencapai 21 juta data double yang selama ini digunakan untuk menyalurkan bantuan dana sosial sehingga mendapatkan bantuan. Anda bisa hitung sendiri berapa jumlah dana yang dikeluarkan untuk data ganda tersebut. Umpamakan saja dana bansos itu sebesar Rp300.000 per keluarga. Artinya per data, maka jumlah dana yang dikeluarkan bagi data ganda itu adalah 21 juta kali Rp300.000 untuk sebulan. Bagaimana kalau 12 bulan, bukan? Apalagi data ganda ini benar dan telah dijadikan dasar untuk menyalurkan dana bantuan sosial setiap bulan. Paling tidak selama masa pandemi COVID-19, maka pertanyaannya adalah mana perginya dana itu? Apakah angka ini yang dimaksudkan oleh Novel Baswedan beberapa waktu yang lalu bahwa nilai korupsi bansos COVID-19 itu mencapai 100 triliun rupiah seperti pernah dikatakan oleh Novel Baswedan yang saya ambil beritanya dari kabar24.business.com di mana penyidik senior KPK itu menduga jika kerugian negara akibat kasus korupsi bansos COVID-19 mencapai 100 triliun rupiah. Kabar ini viral di Twitter. Politisi Partai Amanat Nasional Gus Pardi Gaus merespons pernyataan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan terkait dugaan penyimpangan bantuan sosial atau bansos COVID-19. Novel Baswedan sebelumnya mengungkapkan bahwa nilai korupsi bansos COVID-19 di berbagai daerah tidak hanya di area Jabodetabek mampu mencapai angka 100 triliun rupiah. Namun Novel masih belum dapat memastikan hal tersebut dan perlu meneliti kasus ini lebih lanjut. Gus Pardi yang juga menjabat anggota DPR Komisi 2 mengaku kaget dengan pernyataan tersebut. Jika benar apa yang dilontarkan oleh Novel Baswedan itu merupakan sebuah tsunami besar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia, ujar Gus Pardi seperti dilansir laman resmi DPR Republik Indonesia pada Kamis 20 Mei 2021. Kembali ke keberanian dan kehebatan Bu Risma dalam membongkar data ganda penerima dana bansos itu. Mensos Risma memang memiliki nyali besar untuk membongkar kasus ini. Bahkan tidak hanya membongkarnya tetapi juga menghapusnya seperti yang disampaikan pada saat rapat di DPR pada Kamis 3 Juni 2021 yang lalu. Kendati menerima ancaman tapi nampaknya Risma tidak gentar, apalagi takut melaporkan kepada sang bos Presiden Jokowi. Mensos Risma mengungkapkan bahwa ada yang menekan dalam kaitannya dengan terungkapnya 21 juta data ganda penerima bansos. Meski ada yang menekan, Bu Risma mengaku pada akhirnya tetap mengeluarkan adanya temuan 21 juta ganda penerima bansos tersebut. Saya mungkin bisa jelaskan, terus terang Pak, data ini banyak sekali tekanan. Saya harus jelaskan, kata Bu Risma dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR. Menarik untuk mencermati siapa sesungguhnya oknum yang menekan dan mengancam Mensos Risma terkait dengan 21 juta dana ganda yang dibongkar dan dihapus oleh Mensos yang sangat jujur ini. Mantan Mensos Juliari Batubara yang terkena OTT KPK karena korupsi bansos menjadi contoh sederhana mengenali siapa saja yang bermain-main dengan data ganda penerima bansos ini. Sangat mungkin ada sejumlah oknum semacam Juliari Batubara lainnya yang sangat terganggu karena kehilangan jatah dari data siluman penerima bansos yang sudah dihapus oleh Risma. Walaupun sudah dinyatakan oleh Yandri dalam rapat bersama dengan DPR dalam rapat kerja bersama Risma siapa yang mengancam Mensos Risma, akan tetapi Bu Risma tidak menjelaskan karena baginya tidak mau menunjuk pribadi seseorang kecuali hendak membereskan semua persoalan data ganda di kementeriannya. Risma memang benar mencari siapa oknum yang bermain itu bukan urusannya dia, tetapi itu urusannya menjadi kewenangan lembaga lain, bahkan KPK bisa melanjutkan penyelidikan untuk mengungkapkan hal itu. Dengan pintu masuk yang sangat besar dan terang benderang yaitu 21 juta data ganda atau data siluman, seberapa berani dan berkemauan KPK untuk menindaklanjuti apa yang sudah dibongkar oleh Bu Risma ini? Pada saat yang bersamaan DPR juga mempunyai peran strategis untuk ikut membongkar hal ini, seperti yang disampaikan oleh Yandri saat rapat
rapat bersama dengan Risma. Sementara Ketua Komisi 8 Yandri Susanto mengaku pihaknya akan memeriksa data ganda penerima dana bansos itu. Saya kira kita akan memeriksa data ini dan di mana sumbernya, di mana penyelewengannya. Nanti di sana ketahuan nanti siapa yang enggak suka dengan diungkap data ini secara benar, kata Yandri saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis 3 Juni 2021. Politisi Partai Amanat Nasional atau PAN itu menegaskan pihaknya akan tetap menelusuri data itu hingga nantinya terungkap apakah ada pihak-pihak yang mengendalikan atau bermain. Hanya saja publik masih meragukan janji dari legislatif ini, apakah di follow up atau hanya sekedar statement politis saja. Pun dengan KPK yang sudah memulai era barunya dengan pegawai ASN yang baru dilantik itu, apakah mampu membongkar siapa pemain atau aktor utama dari pemalsu atau pengganda 21 juta data penerima bansos ini? Mari kita menunggu dan mencermati kelanjutannya sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi di Kementerian Sosial seperti keinginan Bu Risma. Apakah terungkap pelakunya? Ya, optimis saja kura-kura. Saatnya kutukan Ahok menimpa Anies, ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tak bisa dipungkiri, semenjak Ahok di penjara telah banyak tokoh yang menjermuskannya dulu menuai getahnya. Tidak hanya sosok Buniani saja, tapi ormas-ormas ekstremis semacam Ormas Terlarang satu persatu dibubarkan. Lebih lagi bagi ex-Ormas Terlarang yang menjadi musuh utama Ahok menerima pukulan yang sangat telak. Para pentolannya di penjara, lahannya disita dan rekeningnya dibekukan. Sungguh suatu hal yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Hingga kini rasanya kutukan Ahok tak berhenti hingga menyasar mereka yang di DKI. Diawali dengan ujian TWK yang membuat sepupu Anies, yakni Novel Baswedan, gagal hingga dipecat. KPK rasanya mulai berani menindak satu persatu kasus di ibu kota. Dimulai dengan kasus pengadaan lahan rumah DP 0 rupiah yang menyeret pejabat-pejabat penting. Tentu saja ini merupakan pukulan telak karena DKI sendiri ternyata memiliki KPK DKI yang sangat mandul. Bagaimana mau mengusut kasus lahan DP 0 rupiah kalau yang mengangkat dan memilih adalah gubernur ibu kota? Beda dengan KPK sesungguhnya yang melalui seleksi ketat di DPR. Kita lihat nanti sejauh mana kasus di DKI terungkap. Apakah nama Anies masuk jadi salah satu tersangka dari sekian kasus yang ada? Kalau diamati rasanya mustahil kasus korupsi yang begitu besar tak menyentuh Anies sama sekali. Mulai dari membengkaknya anggaran DKI hingga pembelian lem Aibon saja menghabiskan 80 miliar lebih. Lalu ada anggaran fantastis lainnya untuk influencer, jajalan untuk sepeda yang menghabiskan ratusan juta karena bahannya diimpor dari Jerman dan sebagainya. Belum lagi heboh dana Formula E yang menghabiskan triliunan tapi tak jelas acaranya. Sampai program OKOC yang tak jalan dan juga naturalisasi yang tidak ada hasilnya, termasuk pengadaan sumber resapan yang jauh dari target. Perlu juga diusut proyek-proyek tak jelas seperti bambu getah-getih, batu bronjong, bongkar pasang atap JPO, jembatan kerang, monumen sepeda hingga proyek pengecatan atap rumah warna-warni. Terlalu janggal rasanya kalau Anies tak ikut terlibat bermain anggaran. Apalagi desas-desus yang menyatakan ia menerima rumah mewah dari salah satu pengembang. Dalam perjalanannya, Anies memang tak konsisten menolak reklamasi seperti yang ia janjikan dulu. Justru di eranya para pengembang reklamasi bebas mendapat izin tanpa harus memberi retribusi ke APBD. Sangat beda jauh dengan era Ahok yang jujur dan transparan. Kita harap KPK tanpa ada Novel lebih berani mengusut kasus korupsi berjamaah di ibu kota. Karena semua orang tahu betapa memuakannya Anies Baswedan. Saat pandemi corona bukannya menggratiskan masker dan swab seperti Surabaya, justru harga jual masker di markup. Anies juga tanpa malu meminta bantuan pusat untuk bansos warga DKI. Padahal ia juga yang membuat PSBB terus-menerus di sana. Sebaliknya, jika ada demo di ibu kota yang menyudutkan pemerintah, Anies tampil terdepan untuk membantu para perusuh. Seakan urat malunya putus ketika minta dana bansos ke pusat. Semoga saja kutukan Ahok segera menjerat Anies. Setelah Habib Rizik tertangkap dan ustadz-ustadz kadrun yang dulu membencinya kena sertifikasi dan terancam tak bisa ceramah, giliran Anies yang akan menuai karmanya. Kalau bisa tidak perlu ada nama Anies lagi di lembaga survei capres, termasuk Prabowo saat ini tersandung kasus alutsista. Saatnya orang seperti Ganjar, Risma dan mereka yang tulus membangun negeri yang menjadi kandidat capres dan cawapres. Kalau kutukan Ahok menghabiskan mereka sebelum pemilu nanti, Indonesia dipastikan selangkah menjadi negara maju. Biarlah Anies menuai satu persatu perbuatannya setelah sepupunya tak lagi di KPK. Mau bukti kasusnya dilenyapkan sekalipun, tetap tak menghalangi penghasutan lebih jauh. Justru penangkapan Anies oleh KPK akan memulihkan marwah ketua KPK yang sering difitnah dan dihujat Novel. Bahwa justru dengan adanya Novel, maka korupsi besar yang dilakukan sepupu
sepupunya tidak terendus. Maka kalau tiba-tiba Anies tak lama lagi ditetapkan sebagai tersangka, ini jelas menguatkan dugaan adanya penutupan keterlibatannya oleh geng novel. Berita adanya maklar kasus di KPK nyatanya juga dilakukan oleh mereka yang berlagak sok pahlawan. Anies tanpa novel akan lebih mudah diberangus, cepat atau lambat. Ia akan menyusul para pantalan ex-ormas terlarang yang sama-sama memiliki misi menjongkalkan Ahok dengan segala cara. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.